Kendaraan wisatawan malam tadi padati kawasan Puncak Bogor. Ratusan guru dinyatakan positif COVID-19, PGRI Surabaya tolak sekolah tatap muka. Johan Zarco dinyatakan bersalah dalam insiden horor di sirkuit Austria. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga hadirkan informasi penting lain. Setelah koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami dideklarasikan, kini muncul kita, Kerapatan Indonesia Tanah Air. Lalu siapakah mereka? Bersama saya Pram Senjaya. Dan saya Salsabila Syaira, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, diduga akibat hubungan pendek arus listrik, sebuah rumah Yayasan Sosial Tanjung Duren, Jakarta Barat terbakar. Ya, meski tidak ada korban jiwa, namun berbagai peralatan bantuan sosial yang akan didistribusikan hangus terbakar. Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal yang dijadikan sebagai yayasan sosial di Jalan Hadiah, Jelambar, Jakarta Barat pada Jumat sore. Api diduga karena hubungan pendek arus listrik dari lantai 1. Api cepat membesar karena banyaknya barang bantuan dari para donatur, seperti ratusan kursi roda yang mudah terbakar di dalam rumah. Beruntung api tidak merembet ke rumah lainnya. Api akhirnya berhasil dipadamkan petugas 1 jam kemudian. Untuk kendala sumber air jauh, cuma kita sudah bisa mengatasi lebih awal, jadi kebakaran nggak membesar, Pak. Meski tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, pihak yayasan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pelaku begal ditangkap polisi saat tengah bersantai di sebuah warung di Kabupaten Tangerang, Banten. Sempat terlibat kejar-kejaran, pelaku akhirnya tertangkap setelah terjebak di gang buntu. Penangkapan AR pelaku begal di Kabupaten Tangerang, Banten ini diwarnai aksi kejar-kejaran. Pelaku yang tengah menongkrong di warung langsung kabur saat akan ditangkap polisi. Namun AR akhirnya tertangkap setelah terjebak di sebuah gang buntu. Polisi pun menemukan 1 unit motor gede hasil curian yang disimpan pelaku di sebuah rumah kosong. Ini motor hasil kamu nih, boleh ngambil? Ya, Pak. Pelaku sudah 9 kali melakukan begal di Kabupaten Tangerang. Ketika dia menemukan korban yang rata-rata 2 orang ataupun sendiri, anak-anak kecil, kemudian diberhentikan sama tersangka ini. Kemudian modusnya adalah mengatakan bahwa para korban atau korban ini katanya pernah merusak atau menabrak motor milik adiknya tersangka. Kini pelaku mendekam di tahanan Polsek Mauk. Pelaku terancam dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ya, Pak, kan motor kamu tinggal ya? Iya, Pak. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani, iNews melaporkan. Pelaku curanmor di Kota Padang, Sumatera Barat babak belur dihajar massa usai tertangkap saat akan mencuri sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga. Ya, pemilik rumah mengetahui aksi pelaku dari kamera pengawas. Pelaku berinisial ML ini babak belur dihajar massa usai tertangkap puluhan warga saat akan mencuri sepeda motor. Pelaku kemudian diamankan warga ke pos pemuda yang berada di kawasan Ujung Tanah, Kecamatan Lubek, Kota Padang, menunggu kedatangan pihak berwajib. Sebelumnya pelaku terekam kamera pengawas saat akan mencuri sebuah sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga yang juga sebuah warung. Curiga dengan gerak-gerik pelaku, pemilik rumah pun meneriaki pelaku maling sehingga dikejar warga.
Datang dari atas, depan ke Pusupi, dia teriak maling. Nah, dapat di tempat kita ini. Ya, makanya kita ambil, dia mau maling. Kata orang punya motor itu, dia mau maling motor metik itu. Motor metik. Ya, itu dipegang dia tadi, buat BB kan. Nah, itulah dapatnya dia di sini itu tadi. Hancur lah kan, kita selamatkan di sini. Tersangka yang merupakan seorang residivis kasus pencurian ini pun digelandang petugas Mapolsek Lubek guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pengendara becak motor yang sedang melintas di Bekasi, Jawa Barat tewas tertimpa pohon. Ya, diduga pohon tersebut sudah terlalu tua dan akarnya memang sudah rapuh. Insiden robohnya sebuah pohon angsana berukuran besar yang menimpa seorang pengendara becak motor terekam kamera warga. Warga sekitar pun berusaha mengevakuasi korban dengan memotong bagian pohon dengan alat seadanya. Namun, karena mengalami luka serius di bagian kepala, korban berusia 52 tahun ini akhirnya tewas di lokasi. Sedangkan kendaraan korban mengalami rusak berat. Korban tertimpa pohon saat melintasi di Jalan Raya Sukawangi, Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat siang. Diduga pohon yang menimpa korban sudah berusia tua. Kencang orang, dia emang bawa motor juga kencang, posisinya bawa motor itu kencang, langsung saya pikir dia jatuh. Terus lagi bawa motor kencang banget, saya pikir itu. Makanya pas saya nengok, astagfirullahaladzim, saya bilang, itu ketiban kayu. Pohon angsana ini yang sudah keadaan lapuk, ambruk, dan menimpa korban. Dan pas mengenai kepalanya, diduga ini dengan akibat terkena kepalanya ini, korban meninggal di tempat. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Sedangkan kasusnya kini ditangani oleh petugas kepolisian Polsek Sukatani dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Seorang nenek di Makassar, Sulawesi Selatan tega membunuh cucu yang baru dilahirkan anaknya. Ya, nih pelaku tak kuasa menanggung malu karena anaknya hamil di luar nikah. Dengan membawa pelaku berinisial DC, petugas Polsek Panakukang Makassar menggelar rekonstruksi pembunuhan bayi yang terjadi di Jalan Sukaria, 18 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku memeragakan 18 adegan yang dimulai saat bayi baru dilahirkan hingga dibuang. Sang nenek mengaku nekat menghilangkan nyawa cucunya lantaran malu menanggung aib keluarga karena anaknya hamil di luar nikah. Nah, fakta-fakta baru yang kami temukan bahwa ternyata bayi yang meninggal ini dilahirkan pada pukul 23.00, kemudian berselang 4 jam kemudian bayi ini dibuang di salah satu kanal di Jalan Sukaria. 16 Agustus lalu, sosok mayat bayi ditemukan oleh pencari ikan di tepi Sungai Sindrijala, Kelurahan Tamamaung. Polisi telah menetapkan DJ sebagai tersangka utama, sementara ibu korban masih berstatus sebagai saksi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Barreskrim Polri menetapkan 6 tersangka dari 53 orang yang diamankan dalam penggerebekan prostitusi berkedok karaoke di kawasan BSD Tangerang Selatan. Mereka merupakan manajemen dan mucikari di karaoke. Polisi tetapkan 6 orang tersangka setelah membongkar praktik prostitusi berkedok klub karaoke yang berlokasi di BSD Tangerang Selatan. Ke-6 orang tersangka itu merupakan muncikari serta pihak manajemen tempat karaoke tersebut. Klub karaoke Venesia telah beroperasi sejak Juni 2020. Padahal sejak adanya pandemi COVID-19, pemerintah telah menetapkan pembatasan sosial berskala besar dan melarang tempat hiburan beroperasi. Namun klub karaoke ini tetap beraktivitas meski secara sembunyi-sembunyi. Saat penggerebekan, polisi menemukan tidak hanya ada aktivitas karaoke saja, namun polisi juga mengendus adanya praktik prostitusi. Ya, kalau barang bukti yang diamankan ada dugaan itu seperti adanya kupon, kemudian adanya uang, ya, kemudian juga di situ ada peralatan-peralatan wanita maupun peralatan-peralatan
ya mungkin seperti kondom gitu ya. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, ini mulai bulan Juni mereka sudah beroperasi. Nah, tetapi bisa dikatakan juga tidak terang-terangan, karena mereka mengcover dengan lampu depan itu mati semua, terkesan tempat itu tutup. Tetapi di dalamnya ada aktivitas. 47 lady companion atau wanita pemandu lagu yang turut diamankan dari tempat karaoke tersebut kini diserahkan ke panti sosial karena dianggap menjadi korban perdagangan orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Libur panjang Tahun Baru Islam, arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek ramai lancar. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.